Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa ansyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, at-tafaqquh fid din dan at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr di antara kita. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang Ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini dan di dalam rumahnya yang agung ini menganugerahkan untuk kita semua apa yang disebutkan oleh Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau riwayat Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua juga mendapatkan apa yang beliau sebutkan setelah itu di dalam hadis yang sama. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan ke dalam hati-hati mereka. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dahulu berkata, man arada an yastariha fi hadhihi dunya fa'alaihi bi talabil ilm. Barang siapa yang ingin mendapatkan kedamaian, ketenteraman di dalam kehidupan dunia yang semu lagi menipu ini, maka hendaknya dia banyak menuntut ilmu agama. Bahkan seorang presiden, seorang khalifah di masa itu yang bernama Harun ar-Rasyid, ia rela keluar meninggalkan istananya yang begitu megah dan mewah hanya untuk duduk bersimpuh di bawah kaki seorang ulama yang hitam pekat, budak sahaya non-Arab yang bernama Atha ibn Abi Rabah. Pada orang Arab, jangankan sebagai presiden, sebagai khalifah, ya, tabiat bawaannya kepada orang Arab yang kabilahnya lebih kecil dari kabilahnya, dia akan gengsi. Ya. Tetapi kali ini sang khalifah, sang presiden rela duduk bersimpuh tanpa ada kursi VVIP untuknya. Di bawah kaki seorang ulama yang hitam pekat, budak sahaya non-Arab, yang disebutkan rambutnya kurang sempurna dan mulutnya, mohon maaf, maju ke depan, tetapi Allah muliakan beliau dengan ilmu dan amal. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka sang khalifah rela keluar meninggalkan istana yang begitu mewah dan megah bersama anggota keluarganya hanya untuk duduk bersimpuh di bawah kakinya. Karena mereka telah merasakan bahwasanya majelis ilmu agama adalah tempat yang paling damai, yang paling tentram, dan lebih menenteramkan jiwa mereka daripada istana yang mereka miliki. Bahkan di dalam sejarah disebutkan putranya Harun ar-Rasyid, dia tidak mau mengikuti
jejak ayahnya. Dia justru memilih menuntut ilmu agama dan tidak mau numpang di kekayaan ayahnya sebagai sang presiden, sehingga dia bekerja di pasar untuk ngangkat-ngangkat barang orang seminggu sekali, dan dia mendapatkan sab'atu dananik, 7 dananik. 1 dananik mencukupkan kehidupan beliau 1 hari. Maka beliau hanya bekerja 1 hari di hari Sabtu. Kemudian di hari-hari lainnya para pedagang mencari-cari beliau. Kemana si fulan yang biasa menjual, menyediakan jasa ngangkat barang. Bagus cara kerjanya, amanah, disiplin. Maka para pedagang di pasar menjawab dia hanya bekerja sehari dalam sepekan. Untuk kehidupannya ya, selama sepekan. Ini anak seorang khalifah. Seorang presiden di masa itu. Khalifah di masa itu lebih luas kekuasaannya daripada presiden hari ini. Bekerja angkat-angkat barang di pasar, dan ayahnya sang khalifah. Dia lebih memilih menuntut ilmu agama. 1 harinya bekerja di pasar mendapatkan 7 dananik, dan setiap 1 dananik mencukupkan kehidupan 1 harinya. Maka 6 harinya dia menuntut ilmu agama. Karena mereka telah merasakan kenyamanan, ketenteraman, dan kedamaian di dalam hati mereka tatkala mereka berada di majelis yang di dalamnya disampaikan Allah berfirman, Rasulnya bersabda, serta petuah ulama Islam disampaikan. Sehingga anak seorang presiden sekalipun lebih sering, bahkan tidak pernah berada di dalam istana ayahnya, karena lebih sering berada di dalam taman dari taman-taman syurga yang ada di dunia ini, majelis ilmu agama. Nabi mengatakan nazalat alaihimus sakinah. Karena sakinah ilahi itu akan turun ke dalam majelis ilmu agama, memasuki hati-hati mereka yang berada di dalamnya. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita menghadiri majelis ilmu agama dengan hati yang ikhlas dan hati yang bersih dari berbagai penyakit dan kotorannya, hasad, dengki, sombong, kecuali kita merasakan apa yang Nabi sebutkan. Ya. Terkadang kita datang ke majelis ilmu agama dengan hati dan kepala yang mungkin hampir pecah dan hampir meledak karena berbagai problematika yang sedang kita hadapi. Tetapi begitu kita duduk di majelis ilmu agama yang di situ disampaikan Allah berfirman, Rasulnya bersabda, maka seakan tidak ada yang lebih kaya daripada kita di dunia ini. Dan seakan tidak ada yang lebih tenang hidupnya daripada kita. Nazalat alaihimus sakinah, karena Nabi mengatakan telah turun kepada mereka as-sakinah. Dan lihat saking sempurnanya sakinah majelis ilmu agama, terkadang kajian baru berlangsung 5 sampai 10 menit, jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah. Dan mulai melihat ke kanan dan kiri manakah pojok yang paling strategis untuk digunakan menerima sakinah ilahi dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyatumur rahmah, tercurahkan atas mereka rahmat. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, satu persatu dari nama-nama mereka disebut-sebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar menganugerahkan ini semua untuk kita yang berhadir di majelis ilmu agama yang mulia ini, dan sebagaimana kita juga memohon kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam banyak majelis ilmu agama yang seperti ini, agar kembali mempertemu dan mengumpulkan kita semua bersama anggota keluarga tercinta kita, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurganya pada hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surat Al-Fatihah dari sisi membaca dan mengetahui artinya serta kesimpulan dari surat Al-Fatihah. Berikut ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, lil insani quwwatan. Berikut ini beliau akan menyebutkan min asraril Fatihah wa madhaminiha. Ini judul dari para penta'liq ya, bukan dari Imam Ibnu Qayyim. Berikut ini Imam Ibnu Qayyim akan menyebutkan kepada kita rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah dan kandungannya.
Karena Al-Fatihah telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu dari keutamaan-keutamaannya, dan di antaranya adalah Ummul Quran, dia induknya Al-Quran. Intisari seluruh Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara rahasia yang terkandung dalam surat Al-Fatihah adalah lil insani quwwatan. Kita baca dulu, kemudian insyaallah setelah itu akan kita simpulkan dan kita berikan catatan tambahan insyaallah. Lil insani quwwatan. Setiap orang itu memiliki dua kekuatan. Yang pertama quwwatun ilmiyatun nazariyah. Yang pertama adalah kekuatan ilmu dan pandangan, pikiran. Dan yang kedua wa quwwatun amaliyah iradiyah. Yang kedua adalah kekuatan amaliyah. Kekuatan amalan, perbuatan dan tekad. Karena ada sebagian orang ilmunya Masya Allah, luas. Luas ilmunya tentang agama Allah, tetapi lemah dalam amalannya. Atau yang lebih buruk, dia berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Itulah mereka al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi. Berilmu tetapi melanggar ilmu mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Atau sebagian mereka memiliki quwwah amaliyah iradiyah, memiliki kekuatan amalan. Amalannya luar biasa, semangat ibadah luar biasa, tetapi tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi ad-dallin dari kalangan Nasara. Beribadah tanpa ilmu, sehingga mereka terjerumus ke dalam berbagai bid'ah. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim ibtigha'a maradatillah. Hujan jemaah, yang punya helm mungkin lebih baik diselamatkan helmnya. Ya. Hujan, teman-teman yang bawa motor dan helmnya terbuka lebih baik diamankan. Baik. Allah mengatakan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim ibtigha'a maradatillah. Orang-orang Nasara telah melakukan ibadah-ibadah yang rahbaniyah. Ibtada'uha, ibadah-ibadah bid'ah yang mereka buat-buat. Kalau jamaah sekalian membuka tafsir Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pada ayat ini, maka di sana disebutkan beberapa riwayat athar yang menjelaskan bahwa semenjak Nabi Isa alaihi salam wafat, maka banyak dari ulama Nasara yang melakukan bid'ah-bid'ah di dalam ibadah. Di antaranya adalah mereka pergi ke gunung-gunung dan fokus beribadah di sana dan menjauh dari manusia. Wa rahbaniyatan ibtada'uha. Mereka melakukan ibadah-ibadah bid'ah yang mereka buat-buat. Apa tujuannya? Ibtigha'a mardatillah. Mencari ridha Allah semata. Keumuman orang yang melakukan bid'ah niatnya baik. Ingin menyembah Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta Rasul. Ingin masuk syurga, ingin mencari ridha Allah. Tetapi itu semua tidak mengubah suatu ritual bid'ah dari namanya bid'ah. Bid'ah tetap bid'ah sampai hari kiamat. Siapapun yang mencetusnya, siapapun yang melakukannya dengan tujuan apapun dia melakukannya. Sebagaimana sunnah akan tetap menjadi sunnah sampai hari kiamat, tidak akan berubah menjadi bid'ah. Meskipun seluruh manusia meninggalkannya dan membencinya. Nah, maka kata beliau, manusia memiliki dua kekuatan. Kekuatan ilmu, ya, dan yang kedua kekuatan amalan. Wa sa'adatuhu at-tammah mawqufatun ala istikmali quwwatihi al-ilmiyyah wal iradiyah. Dan kebahagiaan seorang manusia dengan kebahagiaan yang sempurna itu berbanding lurus, bergantungan dengan sempurna tidaknya kekuatan ilmu dan amalannya. Dia akan bahagia di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak apabila dia memiliki dua kekuatan ini dengan sempurna. Ilmu yang benar dan amalan terhadap ilmunya. Barang siapa yang memiliki dua hal ini, maka dia pasti akan bahagia. Tetapi apabila dia kehilangan salah satu dari keduanya atau bahkan kedua-duanya, maka tidak akan ada kebahagiaan untuknya. Tidak di dunia, tidak di alam barzah, dan tidak di akhirat kelak. Dia punya ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, menjadi al-maghdubi alaihim. Atau dia punya ibadah yang sangat banyak tetapi ibadah yang dia lakukan di atas kejahilan sehingga menjerumuskan dia ke dalam bid'ah. Sementara di dalam Islam Allah mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Tidak boleh melakukan sesuatu tanpa ilmu. Walaupun alasannya saya coba-coba dulu. Kalau benar alhamdulillah, kalau enggak benar
benarnya tetap salah. Karena memulainya bukan dengan ilmu, bukan dasar pengetahuan, tetapi dasar coba-cobaan. Sementara Islam melarang kita beribadah tanpa ilmu terlebih dahulu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala berkata di dalam kitab Al-Ilm dari sahihnya, di sana boleh mengangkat sebuah bab yang berjudul bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu harus ada sebelum berkata dan sebelum berbuat. Saya kira ini kaidah adalah kaidah baku, jangankan dalam urusan agama ya, dalam urusan dunia sekalipun ini kaidah baku, ya kan? Jangan berbicara atau berbuat kecuali dengan ilmu. Apalagi dalam urusan agama. Karena berbicara tentang agama Allah dan melakukannya adalah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, syariatnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin. Kemudian beliau berdalil dengan ayat dari surat Muhammad ini. Berilmulah engkau tentang la ilaha illallah, sebuah kalimat yang diucapkan, dan beristighfarlah untuk dirimu dan kaum mukminin. Kata beliau, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita berilmu. Fa'lam, fi'il amr dari alima ya'lam. Sebelum kita berkata, mengucapkan la ilaha illallah, dan sebelum kita berbuat. Maka Imam Ibn Qayyim sini mengatakan kebahagiaan seseorang, kebahagiaan yang sempurna bagi seseorang itu sangat bergantungan dan berbanding lurus dengan sempurna tidaknya kekuatan ilmu dan amalan dia. Kalau dia memiliki ilmu agama Allah dan mengamalkannya, maka dia akan bahagia. Kadar kebahagiaannya sekadar dengan ilmu dan amalannya terhadap agama ini. Dia akan kehilangan kebahagiaan apabila kehilangan salah satu dari keduanya atau bahkan kedua-duanya. Maka di dalam surat An-Nahl dan nama lainnya adalah An-Ni'am, di ayat 79 Allah Jalla wa Ala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, dia lelaki ataukah wanita. Dan iman tidak mungkin ada tanpa ilmu. Kenapa kita beriman adanya as-sirat, adanya al-hisab, adanya mizan? Karena adanya ilmu kita tentang hal-hal tersebut yang Allah beritakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dia beriman dan beramal saleh. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan suatu amalan saleh tanpa ilmu. Karena suatu amalan itu dikatakan saleh apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan suatu ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah keikhlasan tanpa ilmu. Apa janji Allah untuk mereka yang seperti ini, berilmu dan beramal saleh? Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Walaupun dunia mengatakan kamu tidak akan sukses hidupnya, Anda tidak akan bahagia di dunia ini karena Anda tidak memiliki ini dan itu dari perkara dunia. Tetapi dia memiliki ilmu dan mengamalkannya, maka sang pencipta dunia dan pemilik syurga dan neraka yang mengatakan kami akan memberikannya kehidupan yang indah. Walaupun sampai saat ini dia masih sebagai bujak lapuk sekalipun. Nah, atau kalau dia akhwat masih sebagai single senior. Belum punya suami, tapi punya ilmu dan amalan saleh, pasti akan Allah berikan kehidupan yang indah. Bukan berarti ini ya dalil untuk bertahan menjadi bujang lapuk atau single senior sampai akhir hayat. Ya, artinya ini hiburan jemaah. Karena dalam urusan dunia manusia beraneka ragam. Ya. Terkadang dari sebagian orang diberikan harta tetapi tidak diberikan kebahagiaan rumah tangga. Punya harta, suaminya penzina, peminum khamar, LGBT, na'udzubillah min dzalik. Atau sebaliknya. Ya, diberikan harta, diberikan pasangan yang indah, tetapi tidak Allah berikan ilmu dan amal saleh. Ya, ilmu dan amal saleh lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Jangankan amalan saleh yang wajib jamaah, hanya dengan amalan saleh yang hukumnya sunnah saja dunia beserta isinya tidak ada nilainya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih mahal daripada dunia beserta isinya.
Apabila seseorang kehilangan 2 rakaat sunnah qabliyah subuh, sejatinya dia telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Siapa hari ini yang pernah menganggap dirinya mengalami kerugian yang besar karena telah kehilangan sesuatu yang lebih mahal daripada dunia beserta isinya, yaitu salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh. Tidak ada yang tantrum dan berteriak-teriak curhat di medsos karena kehilangan 2 rakaat qabliyah subuh hari ini, ya kan? Tapi coba kalau dia kehilangan mobil, kehilangan mobil, kehilangan rumah, kira-kira tantrum nggak di medsos? Apalagi kehilangan suami. Jangankan kehilangan suami di poligami aja udah tantrum mungkin di medsos. Padahal belum kehilangan kan, baru terbagi. Kan itu kan? Ya, cek ombak dulu ya ikhwan. Ya, cuma itu yang bisa kita lakukan saat ini. Baik, al-muhim jamaah yang dimuliakan Allah. Allah mengatakan berjanji akan memberikan kehidupan yang indah bagi siapa saja yang memiliki 2 hal ini, ilmu dan amalan saleh. Kekuatan ilmu dan kekuatan amalan. Allah berjanji akan memberikannya kehidupan yang indah, walaupun dia tidak menjadi seorang pejabat. Walaupun mungkin dia tidak lulus menjadi ASN. Anda di atas ilmu dan amal saleh, Anda lebih bahagia daripada orang yang tidak memilikinya. Walaupun mereka raja dunia. Walaupun dia sudah berulang kali daftar untuk menjadi salah satu dari anggota suatu institusi atau instansi, berulang kali gagal dan seterusnya. Tetapi dia berada di atas ilmu dan amal saleh di dalam agamanya, maka demi Allah tidak akan ada yang lebih bahagia daripadanya di dunia ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Rabbul alamin, zat yang innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, menjaminkan kehidupan yang indah untuknya. Yang kedua, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberikannya ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Sebanyak apapun perjuangan kita untuk agama Allah, maka yakinlah balasan Allah akan lebih banyak dan akan lebih sempurna. Kemudian kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wastikmalu quwwatil ilmiyah inama yakunu bima'rifati fatirihi wa bari'ihi wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi wa ma'rifati at-tariq allati tusilu ilaih wa ma'rifatu afatiha wa ma'rifatu nafsihi wa ma'rifatu uyubiha. Kekuatan ilmu akan diperoleh oleh seseorang dengan dia mengenal sang penciptanya. Bagaimana kita akan mengenal sang pencipta kita? Yang pertama dengan ciptaan Allah Jalla wa'ala dan ayat-ayatnya. Adanya makhluk yang begini dahsyat dan sempurnanya menunjukkan adanya sang pencipta. Makanya Allah katakan am khuliqu min syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka muncul begitu saja? Apakah mereka diciptakan dari sesuatu ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Makanya ketika ada seorang ateis bertemu dengan salah satu dari ulama salaf, sebagian ulama mengatakan beliau adalah Abu Hanifah. Dia ateis, tidak menganggap adanya Tuhan. Dia pun mengeluarkan beberapa syubhatnya, argumennya untuk membenarkan dirinya sebagai ateis, bahwa nggak ada Tuhan di dunia ini. Maka Imam Abu Hanifah tidak membantah sama sekali argumentasinya. Beliau cuma mengatakan, dan mereka berdua sedang di dalam sebuah kapal saat itu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kita saat ini berada di dalam sebuah kapal tanpa nahkoda loh. Tapi kapal ini tetap bisa berjalan dan kita akan sampai tujuan. Dan tidak ada nahkodanya. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Mengatakan betapa bodohnya kamu. Mana mungkin kapal bisa berjalan tanpa nahkoda? Dia belum paham maksud tujuan Imam Abu Hanifah. Bahasa kasarnya, ente lebih bodoh. Mana mungkin dunia seluas ini, seindah ini tanpa pencipta dan pengatur. Kapal aja nggak mungkin bisa jalan bergerak tanpa nahkoda. Apalagi dunia yang seluas ini tanpa pencipta dan alam dan pengaturnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Makanya kita dianjurkan untuk selalu memikirkan akan ciptaan Allah Jalla wa'ala. Agar kita semakin mengagungkan Allah Jalla wa'ala dan mengenal akan kekuasaannya. Maka di dalam banyak ayat Al-Quran, di sana ada ayat berbunyi afala tatafakkarun, ya kan? Afala yatadabbarun, afala ta'qilun, afala ya'qilun.
Seperti firman Allah Jalla wa Ala di akhir-akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit bumi, datangnya malam dan hari yang silih berganti adalah tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa Ala. Namun siapakah yang memahami bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang mengharuskan dia untuk takut dan mengagungkan Allah? Kata Allah, hanya mereka ulul albab. Hanya mereka ulul albab yang menjadikan penciptaan langit, bumi, datangnya siang dan malam yang silih berganti sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang melahirkan rasa takut dan pengagungan kepada Allah di dalam hati mereka. Dan pertanyaannya, siapakah mereka ulul albab? Maka Allah terangkan setelah ayat tersebut tentang kriteria mereka. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Yaitu mereka yang selalu ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Dia ingat kepada Allah Jalla wa'ala baik ketika sedang berdiri, sedang duduk dan sedang berbaring. Ya. Tidak takut kepada Allah hanya ketika dia kalau sedang di Mekah dan Madinah. Ya. Kalau sedang di Mekah dan Madinah, sedang di dalam kajian, Masya Allah, pakaian abayanya mengalahi Syekhah Saudi Arabia. Kalau lagi ya lagi umroh, Masya Allah, sebagian ibu-ibu abayanya ngalahin abaya ustazah, hampir setengah meter setelah kakinya. Begitu pulang dari umroh, jangankan sampai ke Jakarta, baru sampai di airport Jeddah sudah kembali kepada setelan awal. Mudah-mudahan tersinggung ya. Dan berubah ya. Kalau pergi ke kajian, Masya Allah, pakaiannya udah kayak istri seorang syekh. Begitu pergi ke walimahan, seakan bukan dia yang kita lihat di kajian tadi. Begitu pergi ke walimahan, kembali kepada setelan pabrik, setelan awal. Ya, dengan wajah yang menor-menor, lipstik yang setengah meter tebalnya, pakaian yang ketat, ya, sendal yang tingginya hampir 1 meter. Ya. Ketemu di kajian kok kayaknya ketinggiannya cuma 155. Giliran jumpa di walimahan kok jadi 175 nih akhwat. Allahul musta'an. Ya. Ini itu ya, kita ikhwan juga begitu. Ya, jangan ketika di masjid, Masya Allah, seakan surga dan neraka tertancap di depan kedua mata. Ya. Begitu pergi ke kantor malah cengar-cengir dengan bawahannya yang lawan jenis. Ketika dinas luar, naudzubillah, jatuh ke dalam zina. Ya. Ketika sedang dinas luar, seakan Allah tidak lagi melihatnya. Ya. Seakan Allah cuma melihat dia kalau dia sedang di masjid, sedang di Mekah dan Madinah. Begitu dinas luar, sebagian mereka betapa mudahnya berzina, selingkuh, main judi, enggak sholat, dan subhanallah. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala mengatakan ulul albab itu adalah mereka yang selalu ingat Allah dimanapun mereka berada. Karena mereka mengetahui Allah maha melihat. Allah maha melihat terhadap mereka dimanapun mereka berada. Bahkan andai kata ada satu dedaunan yang jatuh, Allah mengetahuinya per detik berapa miliar. Tidak ada yang mampu menghitung jumlah dedaunan yang jatuh di muka bumi ini. Wa ma tasqutu min waraqatin. Tidak ada dedaunan yang berguguran kecuali Allah mengetahui. Wala habatin fi dhulumatil barri wal bahr. Bahkan andai kata ada satu biji-bijian yang berada di dalam bawah kegelapan laut atau darat, Allah mengetahui. Maka yang Allah Jalla wa'ala di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim memerintahkan kita untuk bertakwa dan beribadah kepadanya dimanapun kita berada. Dan oleh karena Nabi SAW di dalam banyak hadisnya berpesan kepada kita, dan khususnya saat itu kepada Abu Dzar dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Sebagian manusia takutnya kepada Allah mengesankan seakan Allah hanya melihat dia kalau dia sedang di masjid. Kalau sedang di masjid, jamaah jangankan ngambil uang orang, nginjak satu semut aja nggak berani dia, takut dosa, Pak. Ya, keinjak semut, jalanannya hati-hati, jangan sampai keinjak semut yang tidak terlihat. Tetapi begitu di depan, ya, uang ratusan juta, miliaran di kantornya, ya, seakan Allah tidak lagi melihatnya kalau dia mengambil dan menerima uang panas itu. Sebagian orang nggak mau menamakannya uang haram, mereka menamakannya uang panas.
Kalau panas mungkin nggak haram kali ya. Ya, seakan Allah tidak mengetahui dia mengambilnya. Seakan Allah nggak tahu ketika dia dinas luar, dia selingkuh, mengkhianati istrinya. Ya. Seakan Allah nggak tahu ketika dia menginap di dalam kamar hotel dengan perempuan yang nakal. Ya. Karena dia telah memastikan CCTV tidak akan menjangkaunya, seakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa melihatnya. Nah, hadirkan di dalam hati kita jamaah yang dimuliakan Allah keagungan dan keesaan Allah Jalla wa Ala, agar kita menjadi ulul albab dimanapun kita berada. Yang berikutnya kata beliau, dengan mengetahui nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Karena tidaklah seseorang memahami nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi kecuali membuatnya semakin jatuh cinta kepada Allah, semakin optimis kepadanya, dan di waktu yang sama semakin takut dan mengagungkan Allah Jalla wa Ala. Dan inilah 3 sifat yang akan mengantarkan seseorang ke syurga Allah dan menyelamatkannya dari neraka Allah Jalla wa Ala. Dan tidaklah seseorang memiliki 3 sifat ini kecuali akan selalu stabil kehidupannya di dunia yang semu lagi menipu ini di dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa Ala. Yaitu 3 sifat yang disebut al-mahabbah wal-raja'u wal-khauf. Cinta, optimis, ar-raja, optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga adalah al-khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau, nanti di sini juga akan beliau sebutkan, beliau mengumpamakan 3 sifat ini seperti seekor burung. Al-mahabbah, cinta kepada Allah, adalah bagaikan kepala bagi seekor burung. Ar-raja wal khauf, sifat optimis, berbaik sangka kepada Allah yang dibarengi oleh rasa takut dan pengagungan kepadanya, boleh ibaratkan dengan 2 sayap bagi seekor burung tersebut. Seekor burung tidak akan bisa terbang tanpa kepala dan 2 sayap. Atau dia memiliki 2 sayap tetapi tidak punya kepala, dia juga tidak akan bisa terbang. Atau memiliki kepala dan memiliki 2 sayap tetapi salah satunya cacat, walaupun bisa terbang tetapi terbangnya tidak akan stabil. Demikianlah perjalanan seorang muslim dan muslimah menuju Allah Jalla wa Ala. Tanpa 3 sifat ini akan berantakan hidupnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan, sebagian mereka terkena gangguan jiwa itu kalau dikoreksi karena kurang sempurnanya 3 sifat ini pada dirinya. Kenapa seseorang mudah frustasi, mudah kecewa, mudah down, ya? Setelah berulang kali mencoba berikhtiar kemudian enggak berhasil, dia down. Kenapa? Karena roja yang tidak ada. Kalau dia punya sifat roja, karena dia mengenal Allah ala kulli syai'in qadir, Allah al-hakimah, hikmah, Allah ar-Rahman, maha penyayang, dan Allah al-Ali, maha tahu. Dia lebih tahu tentang kebaikan dan kejelekan kita daripada diri kita sendiri. Dia lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Dia lebih hikmah terhadap kita daripada diri kita sendiri. Maka kita akan selalu gairah hidupnya. Ya. Mungkin ini tidak tepat untuk saya, Allah tahu ini tidak baik untuk saya, atau saat ini belum tepat, dan seterusnya. Sehingga dia akan selalu semangat berikhtiar selama ikhtiar yang dia lakukan tidak melanggar agama Allah Jalla wa Ala. Nah, demikian juga rasa takut akan menghardik dan mencegah dia untuk bermudah-mudahan dengan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama dahulu mengatakan, man ta'abbadallaha bil mahabbah wahdah fahuwa sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan sifat cinta, enggak boleh mengharap dan bukan karena takut, dia adalah sufi tulen. Dia mengatakan kita salat bukan karena meminta syurga, bukan karena takut neraka. Ini akidah sufi. Wa man ta'abbadallaha birraja'i wahdah fahuwa murji'i. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan raja tanpa al-khauf, maka dia akan menjadi atei, atau bahasa mudahnya zaman sekarang akan menjadi seorang yang liberal. Bermudah-mudahan dengan maksiat, meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangannya dengan alasan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, dan saya selalu berbaik sangka kepadanya. Wa man ta'abbadallaha bil khaufi wahdah kana haruriyan. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, prinsip agamanya itu hanya rasa takut kepada Allah, maka dia akan menjadi khawarij. Saking takutnya dia kepada Allah, dia mengkafir-kafirkan kaum muslimin karena dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Membuatnya pesimis dari ampunan dan rahmat Allah. Sehingga sebagian mereka
rela mengkafirkan saudara yang muslim karena dosa-dosa yang sangat besar. Padahal masih dosa-dosa yang tidak membatalkan Islam. Mudah mengkafirkan orang lain. Nah, bahkan di tangan mereka, sahabat yang mulia Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma mati syahid. Nah, tetapi kata Imam Makhul, wa man ta'abbada Allah bil mahabbati wal khaufi war raja'i fahuwa sunni muttabi'. Tetapi barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan 3 sifat ini, cinta, khauf, takut, dan di waktu yang sama dia juga optimis dan berbaik sangka kepada Allah, maka dialah sunni muttabi', sunni sejati. Ucap Al-Imam Makhul rahimahullahu ta'ala, ulama tabi'in. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Beliau juga mengatakan kekuatan ilmu seseorang akan dia miliki dengan dia mengetahui jalan yang akan menyampaikannya kepada Allah Jalla wa ala. Dan tiada jalan yang dapat menyampaikan seseorang kepada Allah Jalla wa ala kecuali ilmu agama. Hanya dengan ilmu agama seseorang bisa sampai kepada Allah Jalla wa ala. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman sebaik-baik generasi umat Islam dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in radhiyallahu anhum. Nah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Perjalanan di sini kata para ulama mencakup perjalanan yang hissi, yang konkret dengan mengangkatnya langkah menuju majelis-majelis ilmu agama, ataukah perjalanan yang abstrak, bertanya, membaca, ataukah mengikuti kajian secara online, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kaum Khawarij, mereka beribadah dengan ibadah yang luar biasa. Niat mereka juga ingin masuk surga, tetapi justru merekalah yang menciptakan lautan darah di kota Madinah di masa Utsman bin Affan. Sebagian mereka baru beberapa hari sebelumnya melaksanakan ibadah haji, tetapi justru ikut nimbrung membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di dalam kota suci Madinah dan hanya beberapa langkah dari Masjid Nabawi, dengan alasan ingin menegakkan keadilan, menghilangkan nepotisme, dan menurunkan atau melengsarkan pemimpin yang zalim. Itu lagu lama jemaah. Sahabat Nabi aja dituduh nepotisme, zalim dan sebagainya. Dan itu alasan untuk melakukan pemberontakan dan menciptakan keonaran yang menguntungkan pihak asing. Itu lagu lama, bukan baru 20, 30 atau 100, 200 tahun yang lalu. Nah, demikian juga di tangan mereka Ali bin Abi Thalib mati syahid. Pada Ali bin Abi Thalib sedang keluar dari rumahnya untuk memimpin salat subuh berjamaah di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 21 Ramadan. Yang membunuh beliau siapa jamaah? Bukan orang yang nggak punya ibadah, orang yang dahinya berwarna hitam karena saking banyaknya ibadahnya. Ini tanda positif, bukan berarti yang hitam dahi berarti Khawarij. Yang salah paham. Saking banyaknya ibadahnya. Dia hafal 30 juz Al-Quranul Karim. Ahli salat malam. Bahkan di masa Umar bin Khattab pernah ditunjuk sebagai pendakwah yang mengajarkan Al-Quran di negeri Kufah ketika Amr bin As sebagai gubernurnya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Inilah orang yang menusukkan pisaunya ke dalam tubuh Ali bin Abi Thalib berulang kali dan beliau sedang keluar untuk memimpin salat subuh. Ini namanya kaum Khawarij. Enggak aneh kalau mereka membunuh pemimpin atau aparat keamanan hari ini. Mereka telah membunuh Utsman bin Affan di dalam tanah suci Madinah. Dan mereka mengharapkan surga dengan tindakan tersebut. Di tangan mereka Ali bin Abi Thalib mati syahid. Bahkan di dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abil Asim disebutkan ada seorang ibu-ibu tabi'iyah, wanita tabi'iyah, sedang hamil. Lewat di depan markasnya kaum Khawarij yang sedang memberontak dan tidak mau berada di bawah kepemimpinan Ali saat itu. Mereka menangkap wanita ini dan menginterogasinya tentang Ali bin Abi Thalib. Wanita ini masih dengan fitrahnya. Dia mengatakan, dia pun memuji Ali bin Abi Thalib dan mengatakan wajib taat kepadanya karena nggak mungkin negara tanpa pemimpin bisa jalan. Nah, karena Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin kita, khalifah kita, menantunya Nabi, sepupunya Nabi, sahabatnya Nabi. Akhirnya mereka marah dan murka kepadanya. Mereka pun membunuhnya dengan mengorek perutnya bersama bayinya. Dan mereka sholat 5 waktu, ahli tahajud, penghafal Al-Quran. Lihat, kalau ilmu salah terkadang tidak kalah bahaya daripada salah ibadah. Nah,
Mereka punya ibadah, tapi ilmunya salah. Nah, bahkan sebagian mereka ketika memberontak kepada Ali sembari melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sebagian pasukan militer Ali sempat ragu ingin membantai mereka. Karena sembari membawa ayat Al-Quran. Maka Ali bin Abi Thalib mengeluarkan pernyataan yang sangat ma'ruf. Dalam hal ini kata beliau, unzuru ila ma qalu wa la tanzuru unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Lihatlah apa yang mereka ucapkan, yang mereka bacakan. Yang mereka bacakan adalah ayat-ayat Al-Quran. Kita terima itu firman Allah. Tetapi kamu tidak usah melihat kepada orang yang membacanya, karena mereka adalah khawarij. Itu maknanya. Ini bahayanya ketika ilmu salah. Berarti nggak usah berilmu. Berilmu salah bahaya, paling nggak berilmu. Lebih bahaya lagi. Nah, apa sebab terjadinya kesyirikan yang pertama kali di muka bumi ini? Al-jahal. Karena kejahilan terhadap agama Allah Jalla wa'ala. Sehingga mereka menyembah patung-patung yang telah dibuat oleh generasi nenek moyang mereka sebelumnya, yang mereka membuatnya hanya untuk mengenangnya dan memotivasi mereka untuk beribadah. Tetapi begitu datang generasi yang berikutnya dan jauh dari ilmu agama, kata Abdullah bin Abbas, maka patung-patung tersebut mulai disembah selain Allah. Demikianlah penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terkait 5 nama orang saleh yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, wala tadharunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kemudian kata beliau, واستكمال القوة العملية للإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى العبد والقيام بها إخلاصا وصدقا ونصحا وإحسانا ومتابعة وشهودا لمنته عليه. Setelah beliau menerangkan kepada kita kekuatan ilmu dan sumbernya, bahwa seseorang akan mendapatkan kekuatan ilmu yang sempurna dengan dia memikirkan dan mentadabburi ayat-ayat Allah yang kauniyah dan ayat-ayat Allah yang syar'iyah, dan juga dengan merenungi nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, memahami akan dirinya yang penuh kekurangan, maka beliau mengatakan kekuatan amalan dan tekad juga tidak akan diperoleh oleh seseorang kecuali dengan dia melaksanakan hak-haknya Allah Jalla wa'ala. Dan hak Allah yang paling utama adalah tauhid. Makanya seseorang tidak dikatakan telah saleh, bagaimanapun dahsyatnya salatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, tilawatul Qur'annya, sedekahnya. Kalau dia subhanalladzi yusabbihur ru'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu doa petir. Apa doanya? Zikir kalau petir bunyi subhanalladzi yusabbihur ru'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah di mana petir bertasbih kepadanya. Suara petir tadi itu adalah tasbih dari petir kepada Allah Jalla wa'ala. Wal malaikatu min khifati, dan para malaikatnya semua mereka bertasbih kepada Allah min khifati, karena takut kepada Allah. Petir dan malaikat saja takut kepada Allah. Masa kita yang kecil begini enggak takut sama Allah? Subhanalladzi yusabbihur ru'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ada yang bisa ulangi? Coba antum ulangi. Ahsan, Masya Allah. Coba antum. Antum akhi. Langsung naik asam lambungnya ya. Antum, Bang, siapa namanya? Bang Ari. Ini sampai Bang Ari. Antum akhi. Bang Beja. Bang Ari, jawab Bang Beja. Ini tidak lebih panjang daripada lagu, Bang. Lebih pendek daripada lagu The Fly. Apa Bang? Zikir petir. Ketika mendengar petir. Nyontek boleh. Pura-pura Anda nggak lihat. Nyontek pun masih belum dapat, Bang ya. Boleh di samping yang bantu Bang Beja. Subhanalladzi yusabbihur ru'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Indahnya agama Islam dan nikmatnya di atas sunnah.
Maka kata para ulama jamaah, ngapain kita buat bid'ah? Yang udah ada aja kita nggak sanggup melaksanakan yang sempurna. Jangankan ibadah yang lain jamaah. Ibadah zikir 24 jam ini jamaah penuh dengan zikir. Dan sebagian besarnya ana yakin kita nggak melakukannya. Ana mengatakan kita. Nah, contohnya petir. Ya, penuh dengan ibadah zikir. Baik, kita kembali kepada bahasan. Kata beliau bahwa seseorang dikatakan memiliki kekuatan amalan apabila dia telah memenuhi hak-haknya Allah. Dan ana ingatkan tadi bahwa hak Allah yang paling pertama, yang paling utama adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Sehingga seseorang bagaimanapun banyaknya ibadah puasanya, salat, zakat, ya, baca Al-Quran dan berbagai ibadah lainnya, kalau dia tidak memiliki tauhid dan tidak meninggalkan syirik, dia belum memiliki amalan. Kenapa? Karena semua ibadah terhanguskan dengan satu syirik besar. Apabila seseorang mati dan dia belum bertobat darinya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini ayat setelah Allah menyebutkan beberapa belas para nabi dan para rasul. Andai kata mereka berbuat syirik, maka seluruh amalan yang telah mereka kerjakan dahulu akan hangus. Para ibadah para nabi sudah pasti ikhlas dan pasti sesuai dengan keinginan Allah. Tetapi apabila sempat berbuat syirik, maka semua ibadah yang telah mereka kerjakan seumur hidup akan hangus. Ini ancaman Allah kepada para nabi dan mereka telah Allah jaga dari kesyirikan sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Demikian juga firman Allah di dalam surat Az-Zumar, wal qad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada seluruh nabi sebelummu, andai kata engkau berbuat syirik, maka seluruh ibadahmu akan hangus. Apabila ini ancaman Allah kepada nabi tercintanya sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, lalu bagaimana dengan selain mereka? Andai kata seseorang memiliki umur 100 tahun dan selama 100 tahun kurang 5 jam dia ahli salat, ahli puasa, ahli haji, ahli umrah, ahli tilawatul Quran, telah membangun ribuan masjid, ya, dan berbagai ibadah lainnya, tetapi menjelang wafatnya dia sempat menyembelih untuk laut. Dia ucapkan bismillah Allahu Akbar, tapi kepalanya dialirkan ke laut supaya para nelayan tidak diganggu oleh penjaga laut. Atau dia menyembelih seekor hewan, apakah itu ayam atau kambing, kemudian darahnya dialirkan di atas pondasi rumah yang sedang dia bangun untuk anak cucunya. Atau dia datang ke kuburan yang dianggap orang saleh wali, kemudian bertawassul kepadanya, menjadikannya sebagai perantara antara dia dan Allah. Semua hajat dia kepada Allah dia sampaikan kepada orang tersebut agar orang tersebut yang menyampaikan kepada Allah. Dan ini intisari syiriknya Abu Lahab Degeng di masa itu. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya di ayat ketiga dari surat Az-Zumar, ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kemudian dia mati dan tidak sempat bertobat dari satu dosa syirik besar, maka seluruh ibadah yang pernah dia kerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi seumur hidupnya akan hangus. Nah, maka yang pertama kali disampaikan oleh para nabi dan para rasul adalah tauhid dan mencegah mereka dari syirik, dan itu bukti kasih sayang yang paling sempurna dari seorang syekh, dari seorang dai kepada umatnya. Dai yang tidak memperingatkan umatnya dari bahaya syirik dan tidak mengajak mereka kepada tauhid adalah dai yang berkhianat kepada umatnya. Dai yang tidak sayang kepada umatnya, meskipun siang dan malam mereka mengajarkan tentang salat, puasa, haji, umrah, bahayanya zina, khamar, judi. Kalau mereka tidak pernah berbicara tentang tauhid dan syirik, mereka adalah dai yang berkhianat. Dai yang tidak sayang kepada umatnya. Karena sebahaya-bahayanya zina, khamar, judi, ya, dan maksiat-maksiat lainnya, demi Allah tidak lebih bahaya daripada syirik. Andai kata ada yang mati dan dia belum sempat bertobat dari dosa zina, khamar, judi, riba, tetapi dia mati dengan tauhid dan tidak membawa dosa syirik, maka ada dua kemungkinan dia. Bisa jadi dia langsung masuk syurga tanpa harus mampir ke neraka karena keutamaan tauhid, atau walaupun mampir ke neraka tetapi tidak kekal dan tidak selama orang yang mati membawa dosa syirik walaupun syirik kecil. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki.
Kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini sepakat ulama tafsir untuk mereka yang mati dan belum bertaubat. Apa maksudnya? Mereka yang mati dan belum bertobat dari dosa syirik dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan mereka yang mati dan belum bertobat dari dosa-dosa yang di bawah syirik seperti zina, khamar, judi, riba dan sebagainya, maka mereka di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak untuk langsung mengampuni mereka dan memasukkan mereka ke dalam syurga, maka akan Allah lakukan. Dan kalau Allah berkehendak untuk membersihkan mereka di dalam neraka yang terlebih dahulu, maka mereka harus mampir ke dalam neraka terlebih dahulu, tetapi tidak selama mereka yang berada di dalam neraka karena syirik, walaupun syirik kecil. Kalau syirik besar memang kekal di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ya bani Adam, bersabda bahwa Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang menghadap kepadaku dengan membawa dosa seluas dunia dosanya, tetapi engkau datang menghadap kepadaku tanpa membawa dosa syirik, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan seluas dunia juga. Keutamaan mati di atas tauhid dan tidak membawa dosa syirik. Tentunya ini bukan angin segar. Ya, teruskan maksiatnya Syekh. Selama bukan syirik. Ya, aman bro, ya. Balik lagi kita setelan awal, selama bukan syirik. Ya, keluar masuk lagi diskotik begitu. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, siapa yang bisa menjamin kita termasuk yang pertama ini, bukan yang kedua? Yang kedua, andai kata kita termasuk ke dalam golongan yang kedua, bagaimana? Kan nggak kekal Ustaz, walaupun masuk neraka karena bukan syirik. Oke, nggak kekal. Satu hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia ini. Kalau satu hari dalam neraka Allah, maka rasanya seperti 1000 tahun di dunia ini. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam hari-hari kiamat nanti seperti 1000 tahun di dunia ini. Bahkan ada hari di dalam neraka Allah yang panjangnya khamsina alfasanah. Satu harinya sama dengan 50.000 tahun di dunia ini. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, inna ahwana ahli nari 'adaban yawm al-qiyamah la rajulun yuwada'u tahta rijlihi jamratan fayaqni minhuma dibahu fayadhunnu annahu ashaddhum 'adaba wa huwa ahwanuhum 'adaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Ini siksaan yang paling ringan dalam neraka. Tidak ada azab yang lebih ringan dari ini. Adalah seorang hamba yang Allah letakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas meleleh dan mendidih otaknya. Bayangkan, ya, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, tetapi otak bisa meleleh dan mendidih. Maka bayangkan kalau kemaluannya ditusuk dengan besi dari api, karena pernah berzina ketika di dunia. Lalu bagaimana kalau dia termasuk dari orang-orang yang Nabi sebutkan, jangankan di hari kiamat, di alam barzah, sudah dimasukkan ke dalam wajan yang berisikan minyak, mendidih, ya, bersama orang-orang yang pernah dia zinai, mereka akan dicelupkan bersamaan dan dimasukkan ke dalam wajan raksasa berisikan minyak yang mendidih dalam keadaan telanjang bulat, sebagaimana dahulu mereka telanjang bulat ketika berzina. Nah, ya, jangan kita katakan yang penting bukan syirik. Nah, satu hari dalam neraka Allah paling cepatnya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan ini adab yang paling ringan. Kemudian dia pun menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa mereka yang memiliki kekuatan amalan adalah mereka yang ikhlas, yang jujur, ya, yang berbuat baik, ihsan, baik kepada Allah maupun kepada manusia, mengikuti sunnah nabinya, dan selalu mengakui akan anugerah Allah Jalla wa'ala yang begitu banyak untuk dirinya. Inilah mereka orang-orang yang memiliki amalan yang kuat, yang sempurna. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kemudian beliau menerangkan setelah menjelaskan kepada kita kekuatan ilmu dan amalan dan sumber kedua-duanya, kata beliau, wa annahu la sabila ila istikmali hatainil quwwataini ila bima'umati. Setelah beliau menerangkan bahwa seseorang akan bahagia di dunia, di alam barzah dan di akhirat dengan kekuatan ilmu dan amalan dan sumber kedua-duanya, maka beliau mengatakan sesungguhnya seseorang tidak akan memiliki 2 kekuatan ini, ilmu dan amalan, kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa'ala.
Hadirkan di dalam hati kita jamaah bahwa kita tidak akan pernah mampu memiliki ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh kecuali dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dan itulah rahasia di firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Kata para ulama, kenapa Allah sebutkan secara khusus nasta'in? Padahal nasta'in itu kan sudah masuk ke dalam na'budu. Memohon pertolongan kepada Allah ibadah bukan? Doa kan? Iya, ibadah. Dan sudah masuk ke dalam keumuman firman-Nya na'budu. Ya kan? Tetapi Allah sebutkan lagi secara khusus untuk menunjukkan keistimewaan dan kekhususannya. Karena dalam ilmu sastra Arab dipahami sebuah kaidah, sebuah kata apabila disebutkan secara khusus, pada kata itu sudah masuk dalam keumuman kata sebelumnya, ini menunjukkan ada kekhususan tentang kata tersebut. Apa kekhususan dan rahasianya? Rahasianya adalah kata para ulama karena seseorang tidak mampu beribadah kepada Allah tanpa pertolongan darinya. Hari ini sebagian orang awam menghadirkan si prinsip ini kalau dalam urusan dunia. Nggak mungkin lulus tanpa pertolongan dari Allah, ya kan? Nggak mungkin dapat pekerjaan ini kalau bukan pertolongan dari Allah. Nggak mungkin saya bisa bertani dan sebagainya kalau tanpa pertolongan dari Allah. Jarang mereka menghadirkan dalam hati mereka bahwa dirinya tidak mungkin sholat tahajud tanpa pertolongan dari Allah. Nggak mungkin saya bisa berangkat kajian tanpa pertolongan dari Allah. Nggak mungkin saya bisa sholat 5 waktu tanpa pertolongan dari Allah. Tidak mungkin saya bisa menghindari zina tanpa pertolongan dari Allah. Tidak mungkin saya sebagai Gen Z bisa menghindari dunia pacaran tanpa pertolongan dari Allah. Maka dia pun memohonkan pertolongan kepada Allah selalu untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan dengan prinsip ini akan terbersihkan hatinya dari sifat ujub dan sombong. Karena dia tahu dia bisa berilmu dan beramal semata-mata pertolongan dari Allah. Sehingga dia tidak akan ujub. Dia tidak akan sombong. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi, suatu ketika Nabi SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Mu'adz, inni uhibbuk." Wahai Mu'adz, aku mencintaimu. Ini salah satu dari sunnah, ya. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, kita dianjurkan untuk mengucapkannya kepadanya. Bahkan pernah seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada Nabi, ketika lewat seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, aku mencintainya karena Allah, karena ilmu dan amalannya." Maka Nabi mengatakan, "Alam tahu apakah kamu sudah menyampaikan kepadanya bahwa engkau mencintainya karena Allah?" "Belum, wahai Rasulullah." "Sampaikan." Maka dia pun mengejar orang tersebut dan mengatakan, "Aku mencintaimu karena Allahu Jalla wa'ala." Namun para ulama memberikan syarat dan catatan kaki. Apabila tidak menimbulkan fitnah. Jangan antum lewat pulang kajian, lewat seorang akhwat boleh kajian, "Ya ukhti uhibbuki fillah." Nah, ini membuka pintu syaitan namanya. Ya, atau seorang akhwat yang bilang ke ustaz, "Ustaz, ana uhibbuki fillah." Ini ingin merusak rumah tangga ustaz namanya. Ya, kecuali mungkin ustaznya sekali Syekh bin Baz, Syekh Albani, ya. Ya, yang udah tua 80 ke atas umurnya. 60 ke bawah masih ada, ya. Masih bisa loading dia. Atau sesama lelaki tapi ini orang tulang lunak. Kalau antum bilang, "Ana uhibbuka fillah akhi," ana cinta kepada antum karena Allah akhi, tulangnya semakin lunak, bahkan rontok tulangnya, bukan lagi lunak. Jangan antum paham ya maksudnya tulang lunak, ya. Orang-orang tua kayaknya nggak paham istilah ini. Ini istilah baru, Pak. Belum ada dari tahun 70-an istilah ini. LGBT, naudzubillah min dzalik, nasallallahu. Jangan antum katakan kepada dia, "Akhi, ana uhibbuka fillah." Akhirnya tulangnya yang tadi lunak sekarang jadi kayak kena presto. Nasallallahu salamul afiyah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka Nabi berkata kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, aku mencintaimu karena Allah Jalla wa ala. Maka jangan pernah engkau tinggalkan di setiap akhir salatmu, maksudnya di tasyahud akhir, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepadaku agar aku selalu bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah dengan bagus kepadamu. Padahal ini doa dibacakan sedang melakukan salat. Sedang di dalam salat masih dianjurkan untuk memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa beribadah dan mengingatnya. Padahal salat adalah zikir yang paling besar, ya kan? Wala dzikrullahi akbar. Sedang salat
Kita dianjurkan untuk menghadirkan di dalam hati kita bahwa kita tidak mampu beribadah dan mengingat Allah kecuali dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Lemah jemaah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ini lemah. Di antara makna lemahnya kata para ulama, dia mudah sekali meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Sebagian orang jamaah istrinya cantik, istrinya masih muda, anak-anaknya masih kecil-kecil, hanya dengan sekedip mata oleh kawan jenis di kantor dia langsung jatuh stroke. Langsung pitam dia. Langsung jatuh ke zina. Padahal hampir tiap hari jumpa istri. Bukan berarti kalau setahun sekali jumpa istri boleh ya. Nih, sebagian orang jamaah lemah sekali. Para istrinya cantik, bahkan sebagian mereka istrinya jauh beribu kali lipat lebih cantik daripada selingkuhannya. Ya. Istrinya seperti Ratu Romawi, selingkuhannya seperti Gondoro dan kuntilanak. Lemah dia. Kenapa? Enggak ada pertolongan dari Allah. Kenapa tidak ada pertolongan dari Allah? Dia tidak pernah memohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah untuk bisa meninggalkan maksiat. Dia mengira seakan enggak mungkin jatuh ke dalam zina. Enggak mungkin saya bisa jatuh ke dalam zina. Saya ustaz, saya syekh, seorang hafid Al-Quran. Apa yang enggak mungkin, akhi? Ya. Bahkan ada cerita dari sebagian guru kita, ada seorang syekh mati dan dia sedang di atas perut seorang pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Ana mengetahui ada seorang pemuda, imam salat 5 waktu di salah satu masjid sunnah di Jabodetabek ini. Kemudian dikeluarkan. Ya, na'udzubillah, menjadi LGBT. Dan sekarang suka bergaul dengan kaum tulang lunak di salah satu tempat yang terkenal di Jabodetabek ini. Apa yang enggak mungkin? Nah, iblis dan bala tentara yang tidak akan pernah diam. Andai kata ada sisa waktu 1 detik sebelum kita mati, dia tetap akan berusaha kita untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bukankah iblis pernah bersumpah di hadapan Allah dan mengatakan la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Maka aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, kanan dan kiri mereka. Sehingga kebanyakan mereka tidak lagi bersyukur, bertauhid, mengikuti sunnah, taat kepadamu ya Rabb. Nah, hadirkan dalam hati kita bahwa kita tidak akan bisa berilmu dan mengamalkan ilmu kita kecuali dengan pertolongan dari Allah. Kita nggak akan bisa sholat, puasa, haji, umroh, ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Kita tidak akan mampu meninggalkan maksiat yang Allah haramkan, apakah itu zina, riba, ataukah yang lainnya kecuali dengan pertolongan dari Allah. Maka mintalah selalu pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk bisa melakukan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Bayangkan ini Mu'adz loh jamaah. Mu'adz di masa Nabi beliau udah jadi ulama. Oleh karenanya beliau dipilih menjadi dai yang pertama kali Nabi utus berdakwah ke negeri Yaman dan Nabi masih hidup. Ya. Dan Nabi masih hidup. Dan beliau memerintahkan kita membaca doa ini dan kita sedang salat. Pada salat sebaik-baik ibadah. Justru di dalam salat kita diperintahkan, bukan sekedar sedang malas. Kalau mau memohon pertolongan untuk beribadah kepada Allah dan sedang malas, itu mah doanya orang awam. Semua orang juga bisa, ya kan? Tapi yang lebih dahsyat, dia sedang beribadah kepada Allah, justru meminta pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah dengan benar kepadanya, agar bisa selalu ingat kepadanya, agar selalu bersyukur. Apalagi kalau sedang malas. Tentunya lebih tidak pantas kalau dia meninggalkan doa ini. Sedang sholat aja kita membaca doa ini, apalagi sedang di luar sholat. Maksudnya menghadirkan dalam hati permohonan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Apalagi kita yang berada di akhir zaman seperti ini ya. Ya, sungguh berat bertahan di atas tauhid, di atas sunnah dan ketaatan kepada Allah. Bertahan di atas tauhid dan tidak bergeser ke syirik, bertahan di atas sunnah dan tidak berpindah kepada bid'ah, bertahan di atas ketaatan dan tidak berubah menjadi seorang hamba yang fasik, yang maksiat, sehingga mudah. Terkadang kita merasakannya seperti menggenggam bara api. Di dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanan as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'ala al-jamr." Akan datang suatu masa nanti di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia bersabar di atas tauhid, di atas sunnah, di atas ketaatan, dia akan merasakan itu seperti menggenggam bara api.
Ada sebagian orang berat bertahan di atas tauhid dan tidak berbuat syirik karena dia berada di lingkungan yang penuh syirik. Biasanya ini orang-orang yang sudah tua umurnya. Ya. Ada sebagian orang berat bertahan di atas sunnah dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan bidah karena lingkungan yang penuh bidah. Dan ini juga mencakup anak muda dan orang tua biasanya. Tapi yang ketiga ini biasanya Gen Z. Anak muda yang lebih sulit. Bertahan di atas ketaatan dan tidak maksiat. Keumuman orang tua lebih mampu untuk tidak bermaksiat kepada Allah jika itu maksiat syahwat ya. Keumuman yang berat meninggalkan maksiat zina dan semisal dengannya adalah Gen Z. Adalah anak muda. 17 sampai 35 tahun sampai 40. Karena 40 ke atas sudah dinama syekh. Dan ingat, orang yang berzina dan umurnya 40 ke atas azabnya berlipat ganda daripada anak muda yang berzina. Bukan berarti anak muda boleh aman. Karena dalam hadis Nabi sebutkan syekhun zanin. Syekh yang berzina. Seorang yang sudah berumur 40 itu sudah disebut syekh di dalam bahasa agama, bahasa Arab. Kalau dia berzina, azabnya Allah tidak akan melihatnya, tidak mengajaknya bicara, tidak mensucikannya, walahu adzabun alim, dan bagi azab yang pedih. Berkali-kali lipat azabnya lebih dahsyat daripada jomblo yang berzina. Walaupun dia juga mendapatkan ancaman yang sangat besar, dicelupkan ke dalam wajan raksasa berisikan minyak yang mendidih. Itu azab umum untuk orang yang berzina. Kalau yang berzina syekh umurnya sudah 40 atau lebih, maka azabnya berlipat ganda lebih dahsyat dari itu. Akan tetapi ampunan Allah amat luas. Tidak ada yang bertobat kecuali Allah terima taubatnya. Dan orang yang telah bertobat, Allah anggap seperti orang yang tidak pernah menyentuh dosa tersebut. At-taibu minadz-dzamb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat itu seperti orang yang tidak melakukan dosanya. Maka seorang pemuda, seorang Gen Z di hari ini harus benar-benar memohonkan pertolongan kepada Allah. Apalagi anak muda yang dari sekolahnya memang penuh dengan fitnah syahwat. SD campur baur ikhtilat. Ya kan? SMP ikhtilat juga. SMA ikhtilat juga. Kampus ikhtilat juga. Mungkin nggak loading? Nggak mungkin kalau dia masih normal. Kalau dia masih punya sinyal, jaringan masih sempurna, nggak mungkin nggak ada syahwat. Anggaplah dia nggak pacaran nih, sekedar ikhtilat, nggak mungkin. Karena para ulama telah mengatakan laki-laki itu kayu bakar yang dilemparkan ke dalam api tatkala dia berada di tengah-tengah wanita. Dia kayu bakarnya. Ustadz pun bisa rontok jenggotnya. Seketika bisa pitam. Dan bisa stroke dia kalau fitnah ini. Sa'id bin Musayyab, seorang ulama tabi'in, umurnya 80 tahun saat itu. Mata beliau sudah buta. Menantunya Abu Hurairah, tabi'in yang paling berilmu, inilah orangnya, Sa'id bin Musayyab. Kalau yang paling mulia kan Uwais Al-Qarni. Tahukah apa kata beliau tentang fitnah wanita? Fitnah yang paling aku khawatirkan adalah Allah menguji keimananku dengan adanya seorang budak sahaya hitam pekat di dalam sebuah ruangan dan hanya kami berdua yang ada di dalam ruangan tersebut. Apalagi anak muda. Nah, bayangkan anak-anak muda kita sekarang hari ini. SD 6 tahun, ikhtilat. SMP 3 tahun, ikhtilat. SMA 3 tahun, ikhtilat. Kampus, ikhtilat. Ditambah lagi kegiatan-kegiatan sekolah yang menjebak mereka untuk berzina. Camping. Gimana nggak mungkin terjadi jemaah? Camping ke tengah-tengah hutan. Lembang. Puncak. Ya. Pengawasnya sama-sama muda juga. Gurunya ikut, gurunya juga pacaran. Sama guru yang lainnya. Gurunya aja pacaran, gimana muridnya? Ya, guru perempuannya saja ya menor-menor kalau sekolah. Secara tidak langsung dia mengajarkan kepada anak-anak perempuan, kepada anak-anak didiknya, wahai masih siswi-siswi ibu, beginilah cari menjadi seorang wanita biar tertarik. Ya, biar bisa menarik perhatian kaum laki-laki. Tambah lagi kalau mereka pacaran. Nah, bayangkan kalau Anda punya anak laki-laki, di mana teman-teman perempuan dia di sekolah dia melihat anak lelaki antum tampan, gagah. Teman-teman perempuannya tahu orang tuanya kaya, pejabat. Nah, mungkin anak antum dia saleh. Tapi yang perempuan lainnya, ya, atau anak perempuan antum salehah. Tapi yang laki-laki, maka ajarkan mereka untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Agar selalu memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya menyelamatkan iman dan amal saleh itu yang paling penting.
Kita boleh kehilangan dunia beserta isinya, tetapi jangan sampai kehilangan iman dan amal saleh. Al-Imam Ibn Qayyim mengatakan kullu ni'matin duna ni'matil hidayah wa kullu musibatin duna musibatil dhalal. Seluruh nikmat itu masih di bawah nikmat hidayah, menjadi seorang yang beriman dan beramal saleh. Dan seluruh musibah itu masih di bawah musibah kesesatan, keluar dari jalan Allah yang lurus. Beliau juga mengatakan kullu musibatin hayyinatun illa musibatun fid din. Semua musibah itu ringan kecuali musibah dalam urusan agama, hilangnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jatuh ke dalam maksiat. Terkhusus ya bagi orang tua mungkin agak sulit meninggalkan ritual syirik karena lingkungan ya sebagian orang, atau sebagian orang sulit meninggalkan acara bid'ah karena enggak enakan makawan ngopi sehari-hari ya. Ini biasanya mencakup lebih sering orang tua yang sulit. Tapi kalau anak muda, dia lebih sulit berpegang teguh di atas ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat yang berkaitan dengan syahwat. Tetapi hadirkan ke dalam hati antum hadis Nabi tadi, bahwa dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api, tetapi pahala yang Allah berikan kepadanya 50 pahala sahabat Nabi yang mati syahid. Ya. Dan ingatlah bahwasanya syurga Allah itu jauh lebih indah dan lebih sempurna nikmatnya daripada seluruh kelezatan dan nikmat dunia ini. Hidup di dunia ini sementara. Nah, wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Dan seperti yang tidak ada pertanyaan, maka kita cukupkan. Ada ya? Ada, Bu? Baik, sambil nunggu pertanyaan dari ibu-ibu. Baik, silakan akhi. Barakallahu fik. Siapa dulu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tadi kan ada istilahnya keberkahan itu pasti ada hilangnya karena ada kesyirikan. Apakah mungkin misalnya hartanya halal, tiba-tiba hilangnya keberkahan, mungkin ada sesuatu, ada kesyirikan terselubung yang tidak tanpa dia sadari selama dia perjalanan hidupnya ya. Apakah ini memang itu bisa terjadi karena qadarullah? Gimana Ustaz? Jazakallah khair. Antum semua bisa memahami enggak tidak pertanyaan beliau? Hartanya halal tapi terasa kok kurang berkah begitu. Ahsan, apa sebabnya kira-kira? Baik, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari sebuah hadis di dalam Kitabur Riqaq. Ya. Di mana di dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan manusia ini ada yang mencari harta dengan cara yang halal, kemudian dia menggunakannya di jalan yang Allah ridhai. Yang kedua, ada yang mencari harta dengan cara yang haram dan dia menggunakannya di jalan yang halal dan juga dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, dia mencarinya dengan cara yang haram dan menggunakannya di jalan yang haram. Dan yang keempat adalah mencarinya dengan cara yang halal tapi menggunakannya di jalan yang haram. Yang selamat hanyalah yang pertama. Ini jawabannya. Ya, mata pencariannya halal, tetapi dia gunakan untuk bermaksiat. Ya, atau memang dari awalnya sudah haram. Penghasilannya halal semuanya 100%. Tetapi dia enggak salat. Dia zina, dia minum khamar, dia main judi, dia durhaka sama orang tuanya, apalagi dosa durhaka. Nana ingatkan ya anak, ananda kami, adinda, jangan coba-coba dengan dosa durhaka. Ya. Walaupun dunia beserta isinya telah Anda genggam, demi Allah tidak akan pernah bahagia Anda tanpa doa orang tua. Apabila jatuh ke dalam kedurhakaan, hati-hati nih anak muda. Ya. Dan ingat di dalam Islam, seorang anak itu sudah dikategorikan anak yang durhaka hanya dengan mengeluarkan kata kepada ayah dan ibunya. Apalagi kalau lebih dari itu. Ya, ini yang saya ingatkan khusus karena dosa ini teranggap sepele dan seakan ini bukan sebab hilangnya berkah dalam kehidupan. Saya ulangi ya, anak-anak muda tolong ya perhatikan ini. Hanya dengan kata yang keluar dari mulut Anda kepada ibu dan ayah, Anda sudah menjadi anak durhaka yang di dalam Islam ini. Apalagi yang keluar dari mulut lebih dari itu. Fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali engkau berkata kepada ayah dan ibumu. Misalkan disuruh sesuatu nih, nak tolong beliin ini ke pasar. Dia pergi, ibu ini, umi ini, mama ini, papa ini, tahu aja orang lagi main HP, lagi main laptop, nyuruh-nyuruh melulu sih. Tapi dia berangkat gitu. Tetap dia sudah menjadi anak durhaka. Ya.
Kalau orang tuanya memaafkan, antara lima orang tua selesai. Tapi kalau dia tidak bertobat antara dia dengan Allah atas dosa durhaka itu, belum selesai. Nah, angka camkan ini. Bahkan sebagian ulama dahulu tidak menginginkan sesuatu, tetapi mereka melakukannya karena tahu itu membahagiakan orang tuanya. Bahkan sebagian mereka ada yang rela menceraikan istrinya karena permintaan ayahnya. Tentunya kalau ayahnya seperti Umar bin Khattab. Karena iya, Abdullah bin Umar kan tadinya dia nggak mau menceraikan istrinya karena permintaan Umar bin Khattab. Kemudian beliau dinasihati oleh Nabi untuk mentaati ayahnya Umar bin Khattab. Kemudian ada orang yang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah kalau ayahku memerintahkan aku menceraikan istriku, aku ceraikan dia? Kata Imam Ahmad, kalau ayahmu seperti Umar bin Khattab, maka taati dia. Artinya jamaah, kalau memang karena istri kita yang nggak soleha, yang akhlaknya buruk, iya. Tapi kalau orang tua kita benci kepada istri kita karena istri kita nutup aurat, karena istri kita soleha, ya itu ya bukan bagian dari ketaatan kepada kedua orang tua. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah, berbakti sama orang tua ini adalah sumber keberkahan hidup yang luar biasa. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas ketika didatangi oleh seorang pemuda yang curhat dia telah membunuh seseorang, dia ingin taubat. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kamu masih punya ibu? Masih, berbaktilah mari. Maka murid beliau bertanya, kenapa engkau menanyakan dia masih punya ibu atau tidak? Ketika dia bertanya bagaimana cara bertobat dari dosa ini. Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak melihat ada sebuah amalan yang lebih memberikan pahala bagi seorang anak selain daripada berbakti sama ibunya. Apalagi hidup sama ibu, ibu lagi yang membiayai. Ya, ibu yang kita biayai saja tidak boleh kita katakan kepadanya. Apalagi ibu dan ayah yang membiayai kita. Nah, Allahul musta'an. Baik, silakan sebelum Anda baca ini. Nah, Bismillah. Ustadz, sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadi terkait hadis tentang kartu bintoro itu. Hadis al-bitaqah. Iya. Ana sudah sering dengar tentang hadis tersebut dan semoga kita semua termasuk Ana. Amin ya rabbal alamin. Termasuk di dalam orang yang mendapatkan keutamaan itu. Karena kita tahu dosa kita sebesar apa. Tapi apakah ada keutamaan yang didapatkan oleh orang yang bertauhid di alam kuburnya? Karena kalau dari hadis tersebut kan itu di alam barzah. Dan alam kubur itu pun juga sangat berat seperti itu, Ustaz. Barakallahu fiik. Kemudian Ana ada pertanyaan lain. Ana pernah dengar dari Ustadz, dari toko sebelah lah ya. Jadi katanya Nabi... Sebelah mana? Sebelah dinding ini? Sebelah. Ya, katanya gini Ustadz, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu dulu sebelum beliau dikaruniai anak Nabi Ismail, beliau pernah bernazar jika nanti Allah berikan anak maka Allah akan dia akan menyembelih anaknya tersebut. Nah, apakah hal tersebut benar Ustadz? Barakallahu fiik. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dulu ya, apakah benar ada riwayat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah bernazar andai kata punya seorang anak maka beliau akan menyembelihnya untuk Allah? Jawabannya wallahu alam la adri. Ana tidak tahu. Apakah ada riwayat dalam hal itu? Cuma kalau zahir ayat hanya karena mimpi. Zahir ayat justru menunjukkan beliau tidak pernah bernazar. Kalau kita lihat zahir ayat, buktinya beliau setelah mimpi baru berkata kepada anaknya. Kalau memang beliau sudah bernazar ya semenjak kecil Ismail udah langsung beliau sembelih. Ini kenapa setelah dewasa baru datang perintah? Ya kan? Ya, kemudian beliau mengatakan di dalam Allah berfirman dalam surah As-Saffat kepada anak, ya bunayya inni ra'aitu fil manam inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku mimpi dalam mimpiku aku melihat menyembelihmu. Nah, namun apakah benar? Ya, ana jawabannya la adri. Ana tidak tahu tentang ada tidaknya riwayat tersebut. Mengatakan tidak ada ini membutuh survei. Ya, kata Syekh Al-Albani, ilmu yang paling sulit di muka bumi ini adalah ilmu berkata tidak ada. Ya, mengatakan ada mudah. Dengan kita tahu ada sesuatu langsung kita katakan ada. Tapi untuk mengatakan tidak ada kita harus melakukan survei. Ya, wallahu a'lam bishawab, la adri. Tapi zahir ayat menunjukkan beliau tidak bernazar. Karena andai kata beliau bernazar, tentunya penyembelihan tidak terjadi di umur beliau yang sudah dewasa. Falamma balagha sa'ya. Ketika Ismail sudah dewasa, sudah bisa membantu menemani
Ibrahim berburu dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Adapun pertanyaan yang pertama tadi, apakah seorang muwahhid mendapatkan keutamaan di alam kubur? Karenakah hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan ahli tauhid itu adalah di akhirat nanti? Kita katakan sangat banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan ahli tauhid di dalam alam barzahnya. Sangat banyak. Di antaranya firman Allah dalam surah Ibrahim, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Iman adalah orang-orang yang bertauhid. Ya. Dengan al-qawlu tsabit, ucapan yang tsabit kokoh, yaitu la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah kalimat tauhid di dunia dan di akhirat kelak. Dan Utsman bin Affan menyebutkan dari Nabi SAW bahwa kuburan awwalu manazilil akhirah adalah kehidupan akhirat, jenjang kehidupan akhirat yang pertama. Dan juga firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu bi imanin wa lam yalbisu imanan bi dhulmin lahumul amnu wa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan hidayah dari Allah. Ini mencakup di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Dan juga hadis Bara bin Azib riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud yang menyebutkan seorang mukmin, ya, ketika ditanya man rabbuk wa ma dinu wa min nabiyyuk, dia menjawab, ya, dengan jawaban yang ma'ruf. Ini menunjukkan keutamaan yang Allah berikan kepada yang atas ketauhidannya. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-I'tisam, Nabi menyebutkan bahwa malaikat setelah mendengar jawabannya, mereka mengatakan, laqad alimna annaka muqin. Kami telah meyakini, mengetahui bahwa engkau di atas al-aqidah, al-yaqin yang benar, tauhid. Kemudian Nabi mengatakan, wa ammal munafiq awil murtab. Adapun orang yang munafik, yang tidak bertauhid. Wal murtab, orang yang punya keraguan dalam usulul iman. Dia akan mengatakan, sami'tun nasa syai'an yaquluna syai'an faqultu ha la adri. Dia hanya menjawab, tidak, aku tidak mengetahui. Aku dahulu mendengar manusia mengucapkannya, maka aku pun mengucapkannya. Barakallahu fik. Nah, baik, kita bacakan pertanyaan dari ibu-ibu terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bolehkah kita berpuasa Ayyamul Bayd tapi tidak lengkap 3 hari berturut-turut? Ya. Berturut-turut, misalnya 2 hari dulu di 3 hari lanjut di hari lain. Ya, ini masuk dalam keumuman hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan, dan itu tidak harus berturut-turut. Namun tidak dinamakan bayd dengan hari-hari yang disahihkan oleh sebagian ulama tentang 3 hari yang berturut-turut tersebut tanggal berapa? 13, 14, 15. Sebagian ulama ada yang mensahihkan hadis itu. Namun jika dia tidak melakukan di hari tersebut, dia akan masuk dalam keumuman hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Muslim tadi, berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana izin bertanya. Jika kita umrah, dan semoga Allah menganugerahkan kita semua untuk umrah bersama anggota keluarga tercinta kita. Amin ya rabbal alamin. Jika kita umrah, ya, yang belum punya istri, semoga bisa umrah bersama istri tercinta. Ya, akhwat belum punya suami, semoga Allah mudahkan anti untuk umrah bersama suami yang saleh, yang tampan dan ideal. Dan bapak-bapak yang sudah punya 1 istri, semoga bisa umrah bersama istri dan anak-anaknya. Amin. Dan setelah kita selesai umrah, bolehkah kita miqat dan umrah kembali untuk orang tua yang sudah tiada rahimahullah? Afwan Ustaz, berapa kali kita boleh membadalkan rahimahullah saudara yang lain? Jazakallah. Ini masuk ke dalam pembahasan hukum melakukan umrah lebih dari sekali dalam 1 kali safar bepergian. Ya, memang khilaf di antara ulama dan khilaf yang mu'tabar. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh. Kenapa? Nabi dan para sahabat 16 hari di Mekah. Mereka cuma haji dan umrahnya tidak berulang kali. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha mengambil umrah setelah pelaksanaan haji selesai, karena beliau tidak sempat umrah karena haid, kan, mengalami haid dalam pertengahan hajinya, saudara kandung beliau bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar diperintahkan oleh Nabi untuk menemani Aisyah. Tetapi hanya Aisyah yang mengambil ihram. Abdurrahman ibn Abi Bakar tidak mengambilnya, dan mereka lebih mulia daripada kita, lebih semangat, waktu mereka lebih mahal. Ya. Dan ibadah itu tauqifi, dibangun di atas dalil. Tetapi sebagian ulama berpendapat boleh. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan keumuman hadis yang menganjurkan kita mengulang-ulangi
umrah, dan tidak ada penyebutan harus dengan safar baru. Seperti hadis tabi'un bainal haji wal umrah. Ulang-ulangilah oleh kalian haji dan umrah, karena haji dan umrah itu dapat membersihkan kemiskinan dari kalian sebagaimana api dapat membersihkan kotoran daripada besi. Nah, dan tidak dilakukannya perbuatan ini oleh Nabi dan para sahabat ya, bukan berarti tidak boleh selama ada dalil lain yang bersifatnya qauli. Bukankah Nabi SAW tidak pernah umrah di bulan Ramadan? Tapi umrah di bulan Ramadan justru menjadi umrah yang paling afdal. Kenapa? Karena ada hadis yang sifatnya ucapan. Ketika seorang wanita curhat kepada beliau tidak sempat ikut haji bareng Nabi, maka Nabi mengatakan, nanti kalau datang bulan Ramadan, umrahlah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Karena umrah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Maka mereka mengatakan boleh, karena ada hadis yang menganjurkan kita secara umum untuk mengulang-ulangi umrah dan haji. Akan tetapi para ulama mengingatkan jangan sampai melampaui batas. Jamaah Indonesia ini tiap hari ke Tanim, ya, bahkan ada yang lebih dari 3 kali. Terkadang menjadi sebenarnya berat memang menyampaikan ya. Tapi bagi kami ustaz-ustaz yang tahu ya, sebagian mereka mafia dan agen jamaah. Yang antum kira di dunia haji dan umrah itu nggak ada mafia. Di Indonesia antum udah jelas tahu ada mafianya, kan berita. Di tanah Mekah dan haji pun, di tanah Mekah dan Madinah ada mafia. Mohon maaf, mutawif yang tidak takut kepada Allah. Gaid-gaid yang datang ke Saudi meninggalkan pendidikan mereka di Mesir dan yang lain-lainnya, dan mereka tidak peduli terhadap ibadah dan fikihnya. Yang penting uang masuk. Semakin banyak jamaah yang berangkat ulang-ulangi umrah, semakin banyak uang masuknya, yang menemaninya dan sebagainya. Nah, dia tidak peduli terkadang. Sebagai ibu-ibu terkadang sampai 5 kali umrah dalam sehari. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Bahkan anak pernah waktu itu bertemu bukan dengan orang Indonesia ya, ketika Ramadan qadarullah, waktu itu hotel anak jauh yang awal-awal setelah tsunami sudah Covid, hotelnya di Mahbas Jin. Qadarullah macet karena bus sangat ngantri ya. Kita udah keluar sebenarnya sebelum asar, tapi Isya kita masih terjebak macet. Sampai masuk ke dalam Masjidil Haram, sisa baru rakaat lagi untuk sholat tarawihnya. Ada ibu-ibu tua, jika anda nggak salah ingat, dari Suriah atau Palestina waktu itu. Satunya ibu-ibunya udah tua, ya 60 lebih. Yang satu lagi ya nggak terlalu tua lah, 40-an. Ya. Yang membuat anak satu sisi ya, terharu ya. Kedua-duanya sedang memadalkan umrah untuk suami yang telah meninggal dunia. Yang satunya udah tua, yang satunya masih agak muda. Kau tahu Ustaz, ya memang satu bis kan, satu bis. Akhirnya turun karena bisnya macet, anak jalan kaki, beliau jalan kaki. Tapi secara fikih kan kasihan. Kan ini waktu tarawih. Tarawih salat malam lebih afdal. Karena itu waktunya kan. Umrah masih bisa ditunda besok siang. Nah, beliau berangkat untuk badalkan umrah Tanim. Nah, bahkan sebagian jamaah tiap hari itu bukan hanya sekali, sampai 2-3 kali. Bahkan pulang, Masya Allah, Alhamdulillah, udah 10 kali umrah kali ini. Ini udah berlebihan tentunya. Tapi kalau cuma selama 9 hari di sana dia cuma ngambil sekali, atau 2 kali, atau 3 kali, ya mungkin bolehlah, karena ada pendapat ulama yang berpendapat demikian ya, dan itu khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau tiap hari bahkan lebih dari sekali, ya khawatir ini termasuk ghulu. Wallahu a'lam bishawab. Wal ilmu indallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Pasti kita sebagai manusia mempunyai dosa di masa lalu. Bagaimana cara bertobat? Apakah cukup beristighfar, salat taubat, atau bagaimana caranya Ustaz? Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Riyadhus Shalihin menyebutkan 3 syarat taubat. Yang pertama an-nadam. Dia menyesal telah melakukannya. Bukan justru menjadi ya bangga ya, telah melakukan maksiat tersebut walaupun sudah bertobat. Karena ada sebagian orang kan bangga, Allah kalian baru gitu maksiatnya, gua dulu lebih dari itu. Yang berarti bangga dia pernah berbuat maksiat. Kecuali dia menyebutkan untuk memotivasi anak-anak muda agar tidak menyentuhnya. Nah, yang kedua al-iqla'. Dia menarik dirinya dari maksiat itu. Ada orang mulutnya istighfar tapi anggota tubuh tetap melakukannya. Yang ketiga al-azmu alla ya'uda ilaiha. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Dan bukanlah syarat sah taubat tidak boleh jatuh lagi ke dalam dosa yang sama, karena tidak ada yang bisa melakukannya. 3 syarat ini tentunya ditambah syarat ikhlas, takut, cinta kepada Allah. Dan kalau berkaitan dengan hak anak Adam,
maka dia harus mengembalikan haknya. Kalau berkaitan dengan kehormatannya, dia pulihkan kehormatannya. Naam, wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Baik, pertanyaan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ntar saya baca dulu sampai selesai, sehingga perlu disorting atau enggak ya. Baca jamaah, baca ya. Ustadz kan orang Aceh. Naam, Aceh, A Arab, C Cina, I Eropa ya, H India. Iya jemaah, kita ngomong pisau bahasa Aceh sehari-hari sikin bahasa Arab. Ya, kita bilang gelas cawan, sendok canca. Ya, Eropa bahasa Inggris sehari-hari ada. So you let me neck to you. Siapa yang nyuruh kamu ngejar kucing? Neck to you, nenek yang nyuruh. Neck to you. Ya, bahasa India juga banyak dalam sehari-hari di Aceh ya. Jahe, kemiri, tempe, tahu, matang kuliah, nehi. Tapi humor aja untuk menghilangkan rasa ngantuk. Tapi memang ya Aceh banyak India juga dan sebagainya. Baik Ustadz, kau orang Aceh. Jadi Ustadz tahu adat istiadat yang sama dengan saya, walau saya lahir dan besar di Jakarta, tapi saya sering pulang kampung. Jadi saya tahu apa-apa yang terjadi di kampung. Saat ini sampai bulan Desember di kampung, boleh sebutkan nama kampungnya, di salah satu kampung yang ada di Banda Aceh, sibuk memperingati Maulid, yang selalu memperingati ibu saya agar jangan ikut-ikutan. Tapi sampai sekarang ibu selalu ikut-ikutan, padahal waktu beliau di Jakarta tidak pernah melakukannya. Apalagi yang harus saya lakukan? Berarti pertanyaan beliau bukan tentang Maulid ya, tetapi bagaimana sikap beliau dan apa yang harus beliau lakukan untuk ibunya. Yang pertama, doa. Ini yang paling penting. Ya, lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berulang kali menasihati ibunya untuk masuk Islam, sampai keluar dari mulut ibunya ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap Nabi, dan membuat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis karena kalimat-kalimat cacian tersebut keluar dari ibunya kepada Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendatangi Nabi, meminta Nabi untuk mendoakan ibunya, maka ibunya pun didoakan oleh Nabi dan dapat hidayah. Usahakan dalam setiap sujud doakan orang tua. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, ya nasihatilah orang tua sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan anti sebagai seorang anak. Karena anak tetaplah seorang anak di mata ayahnya walaupun dia sudah profesor. Anak tetaplah seorang anak di mata ayah dan ibunya walaupun dia seorang jenderal saat ini. Seorang anak adalah seorang anak di mata ayah dan ibunya walaupun dia sudah menjadi imam Masjidil Haram hari ini. Sudah hafal 30 juz Al-Quran. Sudah memiliki karya ribuan karya. Anak tetaplah anak. Maka lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya di dalam surat Maryam. Penuh dengan pemuliaan dan pengagungan kepada ayahnya. Selalu beliau membuka dengan ya abati ya kan? Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati in la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahmani fatakuna li syaitani waliya. Semua yang boleh panggil ya abati. Ini panggilan yang paling sopan dan santun. Wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, wahai ayahandaku. Padahal ayahnya pelaku syirik, panitianya kesyirikan bahkan. Nah, kelemah lembutan, ya, dan akhlak. Orang tua kalau melihat anaknya lebih bagus akhlaknya yang satu ini, walaupun dia orang menganggapnya Wahabi, nggak apa-apa. Anakku ini bagus kok akhlaknya, ya kan? Walaupun dia nggak terima juga, kok anakku ini jadi Wahabi satu orang. Tapi dia lihat kok malah anakku yang Wahabi ini yang paling sering ngirim hadiah, paling bagus akhlaknya, paling santun, paling memuliakan. Ya setiap ada dia agungkan, dimuliakan, dipijat dan sebagainya. Maka insya Allah dengan akhlak yang mulia dari seorang anak, orang tua akan luluh juga suatu saat nanti. Dan yang terakhir, kembalikan kepada Allah. Karena hidayah di tangan Allah. Nabi kita lebih bersemangat dalam berdakwah. Nabi kita lebih lemah lembut. Nabi kita lebih mulia akhlaknya. Toh Abu Talib tetap mati dalam keadaan musyrik, padahal yang mentalkinkan la ilaha illallah ketika Abu Talib sakaratul maut adalah Rasulullah SAW. Tapi hidayah di tangan Allah Jalla wa Ala. Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, istri dan anaknya mati sebagai
musyrik, kafir. Dan beliau lebih bersemangat, lebih bagus akhlaknya dan lebih lemah lembut daripada kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Apalagi orang tua, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, rata-rata orang awam merayakan Maulid Nabi karena syubhat dari ahli bid'ah dan karena kejahilan. Maka jangan digolongkan mereka ahli bid'ah. Berbeda dengan ustadz dan syekh dan para dai, mereka merayakan Maulid karena hawa nafsu. Gak mungkin mereka tidak tahu itu bukan dari bagian dari Islam. Jelas-jelas Maulid itu tidak ada di masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, 4 imam ada. 300 tahun pertama Islam tidak ada Maulid. Datang abad keempat baru ada, dirayakan oleh orang-orang Syiah dari Bani Ubaid. Banu Ubaid baru ada. 30 tahun Khulafa Rasyidin menjabat menguasai dunia. Mungkinkah semua mereka nggak sempat merayakan Maulid, nggak punya uang, nggak punya anggaran, nggak ada kas negara? 30 tahun jadi khalifah, iya kan? Nggak mungkin. Tapi kalau orang awam mungkin mereka melakukan karena syubhat, tambah syubhat hadis-hadis palsu yang dibawa oleh ustaz-ustaz di atas mimbar Jumat. Ya, barang siapa yang merayakan Maulid pun nanti akan begini dan begitu, orang awam. Maka kata Syekh bin Baz, ya, zaman ini adalah zaman kelemah lembutan karena mayoritas manusia berada di atas kejahilan. Maka ini zaman kelemah lembutan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kiranya ini dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita tidak keluar dan pulang dari kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang sempurna dan segera. Tidak ada yang berada di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang sedang terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah memperbaikinya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya. Dan tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Dan tidak ada dari akhwat kita yang masih berstatus single atau single senior kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal. Dan mudah-mudahan ikhwan dan bapak-bapak yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kelemah lembutan dan kesetiaan terhadap istri dan anak-anaknya. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah duitnya Ustaz. Kelembutannya tambah.